إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa dan tidak henti-hentinya kita terus memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik dan hidayah, yang dengan itu semua kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, yakni salat Jumat secara berjamaah. Dan marilah kita wujudkan ungkapan syukur kita kepada Allah dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya dosa syirik adalah dosa yang sangat berbahaya. Ia adalah dosa yang paling besar, kezaliman yang teramat besar. Rasulullah SAW menyampaikan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Beliau mengatakan al-isyraku billah, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah dosa yang tidak akan diampuni apabila pelakunya meninggal dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa selain kesyirikan sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Ia adalah dosa yang bisa menggugurkan semua amal ibadah, baik itu ibadah badaniyah maupun ibadah maliyah. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka gugurlah, terhapuslah amal ibadah yang telah engkau lakukan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa syirik merupakan dosa yang sangat besar? Karena dosa syirik sama saja menciderai apa yang menjadi hak istimewa Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Maka siapa saja yang beribadah kepada selain Allah, dia takut kepada selain Allah, berarti dia telah terjerumus ke dalam kezaliman yang amat besar. Inna syirka
la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kesyirikan yang banyak orang menganggap itu sebagai kearifan lokal, tradisi, yang ini merupakan bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namun kebanyakan orang melegalkan atau bahkan mereka tidak ingin meninggalkan perbuatan tersebut, yakni tumbal atau sesajen. Ritual mempersembahkan tumbal ataupun sesajen yang dipersembahkan untuk makhluk halus atau jin yang dianggap sebagai penunggu tempat-tempat keramat atau dianggap sebagai penguasa tempat tersebut, ini merupakan bentuk syirik besar yang bisa jadi menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, yang menyebabkan amal ibadah terhapus begitu saja. Kebiasaan buruk ini pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan perbuatan tersebut, bahkan mengecam tatkala mereka takut kepada bangsa jin, ketika mereka mengagungkan berlindung kepada bangsa jin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwasanya ada laki-laki dari kalangan manusia, mereka berlindung, mereka meminta tolong, mereka menaruh harapan kepada laki-laki dari bangsa jin, fazaduhum rahaqa, maka bertambahlah kesesatan mereka. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa mempersembahkan sesajen ataupun tumbal kepada makhluk halus termasuk dalam kategori syirik besar? Karena ada dua alasan. Yang pertama, biasanya mereka yang melakukan ritual-ritual tersebut meyakini bahwa makhluk halus atau jin tersebut bisa memberikan manfaat, bisa memberikan kebaikan, dan juga bisa menimpakan malapetaka kepada siapa saja. Sehingga dengan mempersembahkan tumbal ataupun sesajen, berharap agar mereka tidak ngamuk, agar mereka tidak marah, atau agar segala permohonan mereka dapat dipenuhi. Tentunya ini menyelisih akidah yang sahih. Padahal kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba yang beriman, wajib mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah dan juga dalam hal uluhiyah. Artinya, seorang mukmin meyakini bahwa tidak ada yang memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat atau yang mampu untuk menghilangkan bala, malapetaka, kecuali hanya Allah semata. Sebagaimana Allah berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyuridka bi khairin fala rada li fadlih. Apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan bencana, madarat, maka tidak ada yang mampu untuk menghilangkan madarat tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka tidak ada yang menolak kebaikan tersebut. Maka seharusnya sebagai seorang mukmin, ketika dia mendapatkan nikmat, misalnya hasil panen yang melimpah atau juga hasil nelayan yang banyak, hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk bersedekah, berinfak, menyantuni anak yatim,
memberikan bantuan kepada fakir miskin, bukan dengan melakukan ritual-ritual seperti itu. Demikian pula tatkala terjadi suatu bencana malapetaka, gunung meletus, tanah longsor, banjir bandang, tsunami atau bencana-bencana lainnya, seharusnya dia kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, memperkuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena pada hakikatnya bencana yang menimpa umat manusia itu disebabkan karena maksiat, perbuatan dosa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di muka bumi ini, baik di darat maupun di laut, itu disebabkan karena ulah tangan manusia. Dan telah terbukti dalam sejarah, bagaimana kalau kita membaca kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, Allah binasakan umat-umat terdahulu, Allah tenggelamkan kaumnya Nabi Nuh, Allah binasakan kaum Samud, kaum Ad. Allah kirim teriakan yang sangat keras yang memotong jantung-jantung mereka. Allah balik permukaan tanah menjadi di bawah. Yang menimpa kaumnya Nabi Lut, faj'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Kami jadikan permukaan bumi yang di atas menjadi di bawah. Bukan hanya itu, kami hujani mereka dengan batu. Kenapa ini terjadi? Kalau kita cermati, kalau kita perhatikan, disebabkan karena mereka durhaka kepada Allah, disebabkan karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya sebagai seorang muslim, ketika dia ditimpa musibah, untuk lebih dekat lagi kepada Allah, bukan malah mempersembahkan tumbal sesajen kepada makhluk halus, kepada jin yang dianggap berkuasa di tempat tersebut. Kemudian yang kedua, kenapa tumbal sesajen ini dianggap sebagai bentuk kesyirikan? Karena yang namanya menyembelih hewan, baik itu menyembelih ayam, kambing, kerbau, sapi atau yang semisalnya, adalah bentuk ibadah yang sangat agung. Maka jika memang berkurban, menyembelih adalah bentuk ibadah, maka hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita mencermati firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah dan sembelihlah untuk Rabbmu. Dan juga Allah mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini, siapa saja yang mempersembahkan kurban, dia menyembelih untuk selain Allah, ingat, dengan tujuan mengagungkan, dengan tujuan untuk mendekatkan dirinya kepada makhluk tersebut, maka inilah yang dikatakan sebagai bentuk kesyirikan. Rasulullah mengatakan, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, bahkan sembelihan tersebut dianggap sebagai bangkai, haram bagi kita untuk mengkonsumsinya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. أيها الإخوة
a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting sekali untuk diingatkan bahwa faktor utama yang menjadikan besarnya keburukan perbuatan ini, yaitu tumbal ataupun sesajen, bukanlah semata-mata karena besar atau kecilnya kurban yang dipersembahkan kepada selain Allah, tetapi karena besarnya pengagungan dan ketakutan dalam hati orang yang mempersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita ingat di mana Nabi SAW menjelaskan bahwa ada seseorang yang masuk neraka karena seekor lalat, dan satunya lagi masuk surga karena seekor lalat. Ketika dia melakukan safar, kemudian tiba di suatu kampung di mana penduduk kampung tersebut tidak mempersilahkan mereka jalan sampai mereka berkurban. Kemudian penduduk kampung tersebut mengatakan kepada salah satunya, "Qarib, berkurbanlah untuk berhala kami." Orang ini mengatakan, "Kami tidak mendapati apa yang bisa kami sembelih." Maka penduduk kampung tersebut mengatakan, "Qarib walau zubaban, berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat." Maka orang ini pun berkurban dengan seekor lalat, dan akhirnya dia pun dipersilahkan jalan. Apa kata Nabi SAW? Huwa finnar, dia di neraka. Satunya lagi, dia menolak untuk berkurban walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya orang ini pun dibunuh, dan Nabi mengatakan, fadakhalal jannah, orang ini pun masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan kepada kita jamaah sekalian, apapun yang dia sembelih, baik itu sapi, kambing, kerbau, ayam, atau yang sejenisnya, kalau memang diperuntukkan kepada selain Allah, di mana dia mengagungkan atau juga mendekatkan dirinya kepada makhluk-makhluk halus tersebut, maka ini termasuk dalam kategori syirik. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah agar kita terhindar dari dosa-dosa syirik yang itu dianggap biasa, dosa-dosa syirik yaitu dianggap budaya ataupun kearifan lokal. Ingat jamaah sekalian, bukannya kita tidak cinta kepada kearifan lokal, bukannya kita tidak cinta kepada tradisi yang ada di negeri kita, tidak. Wallahi, kita sangat cinta kepada tradisi yang ada di negeri kita, karena memang Indonesia adalah negeri yang memiliki ciri khas tersendiri, memiliki tradisi-tradisi yang berbeda dengan negara-negara yang lainnya. Namun ingat, apabila tradisi tersebut, kearifan lokal tersebut bertentangan dengan akidah Islam, bertentangan dengan nilai-nilai Islam, bertentangan dengan ajaran Islam, maka kita sebagai seorang muslim hendaknya lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma alimna bima jahilna wa zakirna minhu ma nasina. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma aminna awtanana wa aslih a'immatana waj'alhum muhakkimina bi kitabik wa sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farij farajal makrubin wa nafis usratal mu'asirin waqdi dayna 'anil madinin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu